Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bicara tentang reksadana pasar uang, pada video kali ini kita akan belajar tentang reksadana campuran. Jadi reksadana campuran ini sesuai namanya merupakan suatu reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang bersifat fleksibel, yang isinya bisa berupa saham, obligasi maupun pasar uang. Dan alokasi investasinya lebih besar dari instrumen apapun. Ini ditentukan oleh manajer investasi yang bersifat fleksibel. Jadi manajemen investasi fleksibel menentukan alokasi, jadi bebas saja. Jadi misal mau menentukan saham, obligasi, pasar uang, dominan saham, dominan obligasi maupun dominan pasar uang, dengan maksimal setiap itemnya 79%. Contohnya saham maksimal 79%, obligasi maksimal 79%, pasar uang maksimal 79%. Dan kalau di reksadana saham minimal 80% dana yang diinvestasikan harus diinvestasikan di saham. Artinya ketika pasar saham secara umum lagi turun, mau nggak mau bakal kena imbas penurunan juga. Jadi sesuai yang diinvestasikan, ada saham, obligasi, pasar uang. Contohnya yang diinvestasikan di saham, maka ketika saham turun, maka reksadana campuran ini akan ikut turun karena memang yang dominan di saham. Begitu juga dengan obligasi maupun pasar uang. Kalau di reksadana campuran, ketika pasar saham diprediksi naik, maka porsi alokasi di saham akan diperbanyak. Jadi ketika saham nilainya naik, maka manajer investasi akan mengalokasikan saham lebih banyak. Tapi ketika pasar saham diprediksi turun, maka porsi pasar uang dan obligasi akan diperbanyak. Jadi kita ulangi, berbeda dengan reksadana saham. Kalau reksadana saham tadi misal pasar saham turun, maka ikut akan turun otomatis. Ini berbeda dengan reksadana campuran. Ketika saham naik, maka bisa ikut saham naik dengan cara porsinya saham akan diperbanyak. Tapi ketika saham turun, maka porsi pasar uang dan obligasi akan diperbanyak. Sehingga reksadana campuran dia akan lebih minim resiko. Jadi kalau kita bicara tentang tingkat resiko, kalau risiko yang paling rendah adalah reksadana pasar uang. Kemudian kalau yang paling sedang reksadana obligasi dan campuran. Yang resiko paling tinggi ya reksadana saham. Tapi ingat, semakin tinggi resiko maka yang akan diperoleh akan lebih banyak. Jadi silakan menentukan mau masuk ke dalam reksadana pasar uang atau reksadana obligasi maupun reksadana campuran maupun reksadana saham. Bisa ditentukan dulu. Nanti pada video setelahnya kita akan belajar tentang reksadana syariah. Tapi ketika kita belajar tentang reksadana campuran, kita harus ingat bahwa komponen dari reksadana campuran bisa 3 hal, bisa saham, bisa obligasi, bisa pasar uang, tergantung dari manajemen investasinya. Kemudian ketika resikonya akan tengah-tengah, dia akan lebih tinggi dibanding pasar uang, lebih rendah dibanding reksadana saham. Sehingga kalau ingat reksadana campuran, ingat fleksibilitas. Resikonya di sedang, kemudian manajer investasi fleksibel menentukan porsi yang akan ditentukan di dalam investasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat.